Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ghurar min Mauqufi Al-Athar karya Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan sekarang kita mulai masuk pada pembahasan ghurrah yang ke-12. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, al-ghurratu tsaniyata asyrata, kata-kata mutiara yang ke-12. An Khalid bin al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, ma lailatun, tidak ada sebuah malam, tuhda ilayya, yang dihadiahkan kepadaku, fiha arus, padahal di dalamnya ada arus. Arus itu malam pengantin ya. Ana laha muhibbun, yang malam pengantin tersebut ana, saya, laha, kepadanya, muhibbun, sangat menyukainya. Au ubasyar, atau aku dikasih kabar gembira, fiha, pada malam tersebut, bi gulam, dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Bi ahabba ilayya min lailatin syadidatil jalid, itu tidak lebih aku cintai daripada aku ada pada suatu malam yang sangat dingin sekali. Syadidatil jalid, sangat dingin sekali. Fi sariyatin, aku berada di dalam sebuah pasukan perang, minal muhajirin, dari golongan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang meninggalkan kampungnya. Usabbih biha, pada pagi harinya aku ada pada pasukan tersebut. Usabbih bihal adu, pagi harinya aku bisa menyerang musuh. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, fi fadhaili sahabah, di dalam kitab Fadhail Sahabah, keutamaan para sahabat. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf, dan Abu Ya'la Al-Mausuli di dalam kitab Al-Musnad, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya ini sahih. Wa Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid, huwa, beliau adalah Khalid ibn Walid bin Mughirah. Beliau adalah Khalid bin Walid bin Mughirah al-Qurashi al-Makhzumi, dari kalangan Bani Makhzum. Yukna Aba Sulaiman, kunyahnya Abu Sulaiman. Wa yulaqab bisayfillah, gelarnya adalah pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tufiya sanata ihda aw thintaini wa ishrina bihimsa, wafat pada tahun 21
atau 22 bihimsa di kota Hims. Hims itu sekarang ada di Suriah. Jadi perawi athar ini adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah anaknya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini merupakan dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy yang menjadi musuhnya umat Islam. Jadi bapaknya ibaratnya kayak Fir'aun ya, anaknya alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Ya karena Khalid bin Walid ini hampir mirip dengan Abu Sufyan ya, dengan siapa? Dengan Abu Sufyan maupun Muawiyah bin Abi Sufyan yang terlambat keislamannya. Bahkan di awal-awal Islam mereka menjadi dedengkot, menjadi musuhnya umat Islam. Abu Sufyan memimpin perang berapa kali? Perang Uhud, kemudian perang apa lagi? Perang Khandaq, kemudian perang-perang yang lainnya itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Begitu pula Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu di awal Islam menjadi jagoan yang menjadi musuhnya umat Islam. Dan kisahnya sangat masyhur pada perang Uhud di mana beliau memimpin pasukan perang, pasukannya kaum kafir Quraisy dengan memimpin 200 pasukan berkuda yang tugasnya mengintai pasukan kaum muslimin yang sedang berjaga di bukit atau di Jabal Rumat yang ada di depannya Gunung Uhud. Sampai akhirnya ketika para pasukan memanah yang berjumlah 50 orang itu tidak sabar nunggu perintah dari Rasul alaihi wasallam, kemudian mereka turun, maka di situ Khalid bin Walid menyerang balik dan membuat apa? Kocar-kacir pasukan barisan pasukan kaum muslimin. Nanti di perang Khandaq juga punya peran aktif. Begitu pula pada perang Hudaybiyah. Pada perjanjian Hudaybiyah termasuk yang menghadang pasukan yang menghadang kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah umrah pada waktu itu, sehingga terjadi perdamaian Hudaybiyah di mana perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Mekah untuk tidak berperang selama berapa? 10 tahun. Ini walaupun zahirnya sangat merugikan umat Islam, tapi sangat menguntungkan umat Islam karena nggak adanya perang itu adalah jalan atau peluang emas bagi kaum muslim untuk berdakwah. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai analogi, sebagai pengkiasan hari ini ya, di mana tatkala terjadi kondisi damai, maka dakwah sunnah ini begitu cepat tersebar. Paham ya? Jadi kondisi ketika itu aman, damai, yaitu kondisi di mana dakwah itu sangat cepat sekali. Tapi ketika ada peperangan, ini juga agak terhambat. Dan alhamdulillah ketika ada perjanjian Hudaybiyah di mana ada kesepakatan enggak perang antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun, maka banyak kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Dan pasukan kaum muslimin di bawah panji Rasulullah SAW itu berhasil menyerang sana sini, ya, paham ya? Serang sana, serang sini, sehingga begitu banyak orang-orang yang ditaklukkan oleh pasukannya kaum muslimin. Mendapati hal ini tentunya pasukan Mekah ini juga agak kalang kabut. Ini gimana? Kalau dibiarkan terus-menerus kita bisa habis apa? Pengikut. Nah, akhirnya apa? Abu Sufyan melanggar perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukannya itu menaklukkan kota Mekah. Dan sebelum kejadian itu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu masuk Islam, dan sempat beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti sisa berapa beliau dapat Rasulullah alaihi wasallam? Berapa tahun? Ya 3-4 tahun ya.
3-4 tahun masih mendapati Rasul alaihi salatu wassalam. Baru masuk Islam sudah dihadapkan dengan perang Mu'tah. Paham ya? Dan Khalid bin Walid ini merupakan satu-satunya sahabat yang nggak pernah kalah perang. Baik ketika masih kafir maupun ketika sudah menjadi seorang muslim. Itu nggak pernah kalah perang. Merupakan pakar taktik perang yang tidak ada tandingnya pada zaman itu. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Umar itu bukan panglima perang. Walaupun Umar merupakan pesaing terkuatnya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma jami'an. Tetapi Umar fadilahnya luar biasa karena masuk Islam ketika masih berada di mana? Di Mekah. Sehingga yang tadi bersaing ketika jahiliyah, Umar dapat fadilah yang luar biasa karena lebih dahuluan masuk Islam. Adapun Khalid itu masuk Islamnya tahun ke-8 Hijriah alias sekitar setahun atau 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Masuk Islam, akhirnya langsung mendapatkan tugas untuk perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini yang mimpin perang ini adalah ada Zaid ya. Ada Zaid bin Harithah, ada juga Ja'far bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan pamannya ya. Ja'far ini sepupunya ya. Ja'far bin Abi Thalib ya. Ja'far bin Abi Thalib sepupunya. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi Rasul berpesan nanti yang pegang panji adalah siapa? Zaid. Jika Zaid meninggal, maka panji dipegang oleh siapa? Dipegang oleh Ja'far. Jika Ja'far terbunuh, maka panji akan dipegang oleh siapa? Abdullah bin Rawahah. Ternyata semuanya terbunuh pada perang Mu'tah tersebut. Akhirnya bendera perang diambil oleh siapa? Saif min suyufillah. Fa akhadhaha saifun min suyufillah. Maka panji bendera tadi, kaum muslimin dalam kondisi mereka nggak tahu siapa yang memimpin perang, siapa yang memimpin perang. Akhirnya mereka dalam kondisi kepepet ngangkat siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kondisi kepepet, Pak. Pasukan berapa jumlahnya? 3.000 pasukan ya. 3.000 pasukan itu sudah gede atau belum? Sudah gede. 3.000 pasukan gede. Tapi lawannya 200.000 pasukan. Ini ya gimana menghadapinya? Ini nggak masuk akal. Ini belas tidak masuk akal. 3.000 pasukan dengan pasukan kumpulannya orang-orang miskin ya. Orang-orang miskin tentunya senjatanya tidak sama seperti negara adidaya. Ibaratnya kayak negara kita ya, lawan apa? Ya lawan negara adidaya, nggak imbang gitu loh. Tidak imbang. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan orang-orang Romawi, sehingga ketika pimpinan pasukan perang terbunuh, kondisi kepepet, kacau. Sekarang kalau cuma terbunuh satu pimpinan itu kacau atau tidak? Kacau kan? Kacau. Ini yang terbunuh tiga-tiganya terbunuh semuanya. Subhanallah. Apalagi terbunuhnya ngenes. Gimana gak ngenes? Ja'far bin Abi Thalib pegang panji, ditebas tangannya, pegang pakai tangan kiri. Tangan kiri ditebas lagi. Kemudian pakai apa? Masih belum menyerah, diambil pakai gini. Bayangkan, sampai akhirnya terbunuh. Jadi tentunya kondisi seperti itu, kalau pasukan-pasukan yang ada zaman ini, paling mereka sudah apa? Sudah lari dan kabur. Tapi beda dengan para sahabat, ternyata mereka punya semangat juang yang tidak ecek-ecek. Walaupun pasukannya pas-pasan ala kadarnya. Akhirnya mereka bermusyawarah dengan cepat mengangkat siapa? Khalid bin Walid yang asalnya awalnya tidak mau menerima tugas tersebut. Tapi karena
terkenal, masyhur, ketika jahiliyah nggak pernah kalah perang, maka mereka sepakat walaupun baru masuk Islam. Baru apa? Baru masuk Islam. Namanya baru masuk Islam, Pak, itu kan ya baru masuk Islam ya. Ya kayak antum jadi panitia lama, jadi pengurus lama, kemudian ada orang baru gitu. Apa langsung antum kasih amanah gitu? Mikir dulu kan. Lah ini dalam kondisi genting, ada orang baru mau dikasih amanah, pada mikir semua sahabat. Tapi karena ini sudah masuk Islam dan terkenal dengan track recordnya yang nggak pernah kalah perang, akhirnya apa? Diserahkanlah bendera tersebut kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian diambil. Nah, ketika diambil ini, bayangkan, Pak, ada hadapan di padang pasir ya, di Mu'tah sana, arah utaranya kota Madinah. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Coba dibayangkan dulu, Pak, sekarang. Dibayangkan 3.000 lawan 200.000. Ini bayangno piye lho. Kok yang nggak masuk akal gitu loh. Dan melihat ini, Khalid bin Walid realistis. Ini nggak mungkin kita maju. Alias apa? Kita harus mundur. Nah, berarti sudah mikir apa? Untuk mundur. Pas mundur pun ini juga pakai cara yang elegan. Elegan ya, paham ya? Elegan. Hebat. Pasukan zaman dulu kalau perang itu ada pasukan pusat, tengah ya, pasukan kanan, pasukan kiri. Itu kebiasaan perang seperti itu. Kemudian pasukan belakang. Itu yang bagian apa? Bagian menyisir bagian belakang. Ini sama Khalid dipindah. Ya, misalnya main sepak bola, asalnya winger kiri dipindah jadi winger kanan. Ini kalau main sepak bola nggak nyambung ya, karena kalau kiri dipindah ke kanan biasanya tidak skillnya. Tapi ini bisa, kiri pindah ke kanan, kemudian depan pindah ke belakang, sehingga pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang, walaupun senjatanya lengkap, mereka kaget. Wah, ini 3.000 saja sudah bikin kita kalang kabut. Lah ini kok ada wajah-wajah baru, dari mana datangnya? Apalagi Khalid menyuruh beberapa pasukan berkuda lari ke belakang. Tugasnya apa? Tugasnya itu loh apa? Kudanya disuruh jingkrak-jingkrak biar debu bertaburan naik membumbung ketika atas, seolah-olah ada pasukan yang baru datang. Nah, melihat ini juga otomatis orang-orang Romawi lihat yang asalnya tadi 3.000 pasukan itu bikin kalang kabut, sekarang wajahnya baru lagi, padahal cuma apa? Dipindah posisi tok sama Khalid. Sama datang bala bantuan. Akhirnya mereka pun mikir, ini kalau kita lanjut perang kita juga bermasalah. Akhirnya sama-sama apa? Sama-sama mundur. Paham sampai sini ya? Jadi Khalid juga mundur, mereka juga mundur. Ini kecerdikan, kehebatan siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan bisa dibayangkan 3.000 pasukan yang terbunuh nggak sampai 100. Ini berarti pendekar atau bukan, Mbak? Pendekar ini pendekar, bukan ecek-ecek ini. Ini nggak cuma sekedar sabuk hitam tok ini nggak tahu sabuknya warnanya apa, nggak tahu. Iya, warna apa? Hitam plus ya. Subhanallah. 3.000 lawan 200.000 pasukan yang senjatanya lengkap, dan pasukan Romawi itu kalau perang itu baju besinya mulai dari atas sampai bawah ini besi semua. Makanya zaman dulu itu kalau perang jarang terbunuh, karena apa? Bajunya besi semua. Akhirnya mereka pada mundur teratur, sama-sama mundur. Pulang dari perang Mu'tah, Khalid dijengker sama banyak orang. Dijengker. Ini gimana? Perang kok malah kabur? Sama Rasul dikatakan apa? Ini kemenangan, ini kemenangan. Gimana gak menang? 3.000 lawan 200.000, pulang masih hidup. Paham ya? Pulang masih dalam kondisi hidup. Dan ada nggak orang Arab yang berani menghadapi orang Romawi? Nggak ada ceritanya.
Belum ada ceritanya orang Arab menghadapi Persia, menghadapi Romawi. Baru pasukannya siapa? Pasukan Madinah yang berani waktu itu. Dan itu pun 3.000 lawan 200.000 pulang sama-sama apa? Sama-sama tidak kalah. Romawi nggak kalah, apalagi pasukan kaum muslimin yang pulang tidak kalah. Pulang otomatis membawa nama besar. Akhirnya setelah perang Mu'tah, semua kabilah pada takut kepada siapa? Pasukan kaum muslimin. Ini sudah bukan pasukan main-main seperti ini. Lawan Romawi saja tidak bisa mengalahkan. Ini diantara sekelumit kisah tentang masalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan semakin ke depan pasukan kaum muslimin semakin kuat. Akhirnya ketika Rasul alaihi wasallam wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Khalid bin Walid diangkat sebagai panglima perang umat Islam. Panglima itu berarti kalau sekarang berarti panglima angkatan bersenjata gitu ya. Bahasanya seperti itu, panglima angkatan bersenjatanya kaum muslimin. Tugas pertamanya Khalid bin Walid adalah apa? Memerangi orang-orang yang murtad. Murtadnya kenapa, Pak? Ada yang tahu? Bayar zakat ini khilaf di antara para ulama, apakah kafir atau tidak? Tapi yang dirajihkan oleh Abu Bakar, mereka apa? Kafir. Diperangi. Jadi nggak bayar zakat itu diperangi zamannya Abu Bakar. Tapi yang jelas yang bikin diperangi adalah mereka mengangkat nabi palsu. Mengangkat nabi palsu. Itu sudah apa? Murtad. Jadi kalau ada orang Islam mengakui adanya nabi lagi setelah siapa? Wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, dia otomatis apa? Murtad. Lantas bagaimana yang ngangkat orang mati menjadi kedudukan Tuhan yang diminta-mintai, apa nggak lebih parah? Pun paham Pak, serotok jeru bahasanya. Pasukannya Musailamah, mereka jatuh pada kesyirikan atau tidak? Jatuh pada kesyirikan atau tidak? Tidak. Pasukannya Musailamah itu ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, salat, adzan dan seterusnya. Paham ya? Cuma kasusnya mereka mengangkat Musailamah sebagai apa? Nabi. Yang bukan nabi diangkat jadi nabi. Manusia biasa diangkat jadi nabi, itu sudah kufur. Apalagi yang ngangkat orang yang mati pada derajat ketuhanan, apa nggak lebih parah daripada pasukannya Musailamah? Sampai sini paham? Ini disebutkan dalam kitab Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat. Makanya belajar bab tauhid itu yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena orang jatuh pada masalah tauhid ini nggak main-main jatuhnya. Makanya termasuk perkara yang berat adalah perkara tauhid. Thayyib. Nah, Khalid bin Walid itu pun juga diperintahkan untuk memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang murtad di Jazirah Arab, terutama pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Ini pasukannya kuat. Pasukannya sangat kuat. Perang di Jazirah Arab itu nggak semudah yang kita bayangkan perang di sini, Pak. Ya nggak di sini, nggak di mana-mana, namanya perang itu sulit, Pak. Karena harus memahami medan perang. Medan perang itu nggak semua orang punya pengalaman. Harus tahu betul, tahu persis medannya seperti apa untuk mengatur taktik serangan dan perang dan seterusnya. Sehingga ketika memerangi Bani Hanifah yang ada di timur ya posisinya, bukan di Hijaz, sehingga banyak para hufadzul Quran terbunuh pada perang tersebut. Nggak main-main, 70 penghafal Quran yang wafat meninggal terbunuh pada perang melawan
pasukan Musailamah Al-Kadzdzab tersebut. Sehingga dari situ Umar mengajukan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Membukukan Al-Quran. Abu Bakar menolak. Kenapa? Ini bid'ah. Sampai sini paham ya? Jadi para sahabat, kalau ada perkara baru, nomor satu apa? Ditolak dulu. Setelah ditolak, maka baru didiskusikan. Dalilnya mana? Ketika dalilnya itu ternyata ada dan benar dan sesuai dengan maqasid syariah, maka baru terjadi ijma' di antara para sahabat. Maka Abu Bakar pun mengiyakan pendapatnya siapa? Umar bin Khattab untuk menulis apa? Membukukan Al-Quran. Sehingga selamat sampai kepada kita pada hari ini ya, dari siapa? Awal mulanya dari jasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, pasukan Musailamah Al-Kadzdzab kalah. Dan Musailamah dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Wahsy yang dahulu kala pernah membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga Jazirah Arab bersih dari pemberontak. Paham ya bahasanya ya? Pemberontak bersih, maka baru ekspansi. Ekspansi kemana? Ekspansi keluar, menyerang ke Persia, menyerang ke Romawi. Jadi daleman Arab sudah bersih, tidak ada pemberontak ya, tidak ada yang ngelawan, maka baru ekspansi keluar. Itu pun Khalid masih menjadi panglima perang. Dikirim ke Persia, Persia selesai, masih muqaddimah ya. Karena Persia nanti habisnya di masanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mereka orang Persia, orang Iran sampai hari ini bencinya kepada Umar, ini dibunuh-bunuh sini. Karena kenapa? Dia yang menghancurkan siapa? Kerajaan Persia sampai enggak tersisa sampai hari ini. Kemudian Persia sudah diatasi, maka Khalid bin Walid dipindah kemana? Ke arahnya Romawi. Romawi waktu itu ada dua, Pak. Ada mana saja Romawi? Ada Romawi Timur sama Romawi Barat. Romawi Timur ini yang kental tauhidnya, atau bahasanya ortodok, paham ya? Atau bahasa kita salafi, paham ya? Jadi yang agak kenceng itu ya agak mirip-mirip, memang sama-sama dari langit agamanya, agak mirip-mirip. Taib. Yang barat yang ada di Roma sana itu adalah penganut yang Katolik dan seterusnya. Taib. Yang timur dipimpin oleh siapa? Kerajaannya Bizantium dipimpin oleh Heraklius. Maka diserang oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dan terjadi perang di Yarmuk. Yarmuk ini ada di Suriah. Sekali lagi kecerdasan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika perang. Jadi perang itu nomor satu medan, Pak. Medan perang dikuasai dulu. Khalid melihat posisi yang aman itu sebelah sini. Karena itu ada gunung, sehingga ketika terjadi kepepet, maka pasukan kaum muslimin bisa kabur secepatnya. Nah, pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, yang dengan bangganya memastikan bakal menang, maka mereka milih di apa? Di tempat di depannya gunung. Tak gambarkan, Pak. Jadi gini ya, utara sini ya, utara sini, ini barat, ini timur, ini selatan. Ini sungai curam dalam, gunung. Sini gunung, sini gunung. Tempat keluar kabur cuma di sini tok. Nah, pasukannya Khalid milih di sini. Pasukannya Romawi milih di sini. Lah ini otomatis apa? Kalau kepepet, nggak bisa kabur kemana-mana. Nah, mereka PD-nya minta ampun. Dengan jumlah berapa? 200.000 orang melawan 40.000, pasti bakal menang. Sampai 80.000 pasukan infanteri yang jalan kaki, infanteri namanya ya. Iya, infanteri itu dirantai pakai apa? Biar tidak kabur. Biar tidak kabur. Kemudian ada 80.000 pasukan berkuda. Nah, ketika perang, mereka nggak sadar dulu saja ketika Khalid mimpin perang itu 3.000 saja sudah apa? Kalang kabut, apalagi ini berapa? 40
ribu pasukan kaum muslimin. Jelas ini ecek-ecek. Paham ya? Akhirnya perang. Khalid paham ini pasukan berkuda udah pengen kabur, maka dibukakan pintu, kabur semua mereka. Sisa berapa? Sisa pasukan yang dirantai tadi, tinggal apa? Tinggal bancaan akhirnya. Akhirnya setelah itu Romawi habis selesai. Paham ya? Setelah itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat tahun berapa? 13 Hijriah. 2 tahun. Sudah bisa bantai siapa? Bantai pasukan Romawi Bizantium. Makanya setelah Abu Bakar meninggal, kemudian pasukan perang diambil oleh siapa? Umar bin Khattab. Maka diteruskan, dilanjutkan perang kemana? Ke arah timur. Persia disikat dulu. Paham ya? Qadisiyah, kemudian Madain, kemudian Nahawin. Ini diperangi semua, habis. Setelah itu Umar menaklukkan Romawi Timur alias membuka Baitul Maqdis tanpa perang. Kenapa? Sudah habis di perang Yarmuk pada zamannya siapa? Pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka 2 negara adidaya zamannya Umar tahun 15 Hijriah hilang dari peta muka bumi. Berarti pasukan kaum muslimin hebat atau tidak? Hebat. Itu sejarah kita, Pak. Sejarah kita, sejarah kaum muslimin pernah menjadi negara apa? Negara yang hebat. Yang ketika menaklukkan Persia itu adalah salah satu utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Diutus ke tempat kemahnya Rustum. Rustum ini Abi Ana, tapi Rustum yang ini kafir ya. Panglima perang ya. Jadi Rustam itu panglima perang. Syekh Ana dulu di Madinah manggilnya Rustum semua. Rustum ya, Rustum gitu. Lebih gampang bagi mereka. Taib. Jadi ini salah satu utusan Sa'ad bin Abi Waqqas diutus ke Rustum, panglima perangnya siapa? Persia. Rustum udah menyiapkan karpet merah, kemudian kemah untuk menyambut siapa? Utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kemahnya dibuat apa? Pintunya dibuat pendek. Dibuat pendek. Ini utusannya umat Islam juga nggak mau kalah. Perang diplomasi ya. Perang diplomasi. Apa yang terjadi? Datang pakai tameng. Antum tahu tameng yang panci itu? Yang panci yang gede itu loh, yang bisa dipegang gini, itu dipakai tameng. Kemudian bawa tombak, kemudian untuk untuk helm kepalanya pakai panci. Ini kira-kira negara adidaya menyambut utusan kayak gitu terhina atau tidak? Terhina. Apalagi tidak naik kuda, naik keledai. Naik keledai. Habis itu naik keledai, tombaknya dipakai jojoin karpet merah yang sudah disiapkan tadi. Wah, orang-orang Persia marahnya minta ampun, terhina sekali. Kemudian sudah gitu ditantang sama orang yang gembel ini. Ditantang gimana? Masuk Islam. Disuruh masuk Islam. Panglima perang negara adidaya disuruh masuk Islam. Kalau enggak, maka kita akan perangi kalian. Akan perangi kalian. Dan terkenal ucapan beliau ini yang sangat terkenal, ana lupa. Jadi intinya kita diutus ke sini untuk membebaskan para hamba dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan kepada Rabbil Ibad. Min ibadatil ibad ila ibadati Rabbil Ibad. Terkenal ucapan utusan ini. Baik. Singkat cerita, itulah peran besar siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Itu pun beliau bukan kalangan ulamanya siapa? Ulamanya para sahabat. Jadi sahabat nggak semuanya para ulama. Panglima perang itu rata-rata zaman dahulu kala agamanya apa? Agamanya nggak begitu dalam. Karena yang dibutuhkan dari dia apa? Keterampilan, skill dalam berperang. Makanya
terjadi bid'ah pada zaman khilafah Bani Umayyah karena panglima perang itu jadi apa? Jadi imam sholat, jadi imam, jadi khotib Jumat, jadi khotib sholat Id. Sehingga sering terjadi bid'ah pada zaman itu. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sama, pernah beliau membunuh orang tanpa sebab. Maka Rasul pun alaihi wasallam marah sama Khalid, tapi nggak dipecat. Paham ya? Marah, atabarra ilallah min Khalid. Saya lepas tangan dari siapa? Perbuatan Khalid bin Walid karena membunuh tanpa apa? Tanpa sebab. Sebabnya apa? Salah dengar, karena bahasa dialek jenengan Sidoarjo kula Bojonegoro ini jelas ada perbedaan. Bahasa saya akeh, bahasa jenengan apa? Oke. Nggih. Atau jadi ada perbedaan dialek. Nah, karena ada perbedaan dialek, dikiranya sama Khalid ini nggak mau nyerah, akhirnya apa? Dihabisi semua. Padahal dalam versi mereka ini nyerah masuk Islam. Maka Rasul pun marah kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau wafat dalam kondisi apa? Kondisi sakit. Padahal beliau termasuk orang yang sangat berandai-andai bermimpi untuk apa? Wafat dalam kondisi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan athar yang ke-12 ini merupakan representasi bagaimana beliau sangat cinta kepada yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat, tidak ada satu malam yang dihadiahkan kepadaku. Hadiahnya nggak main-main. Arus malam pengantin. Siapa yang nggak pengen, Mbak? Kalau orang Arab zaman dulu jadi pengantin itu berkali-kali. Nah, jenengan satu kali. Menjadi pengantin itu kenikmatan. Apalagi dapat kabar gembira datang anak laki-laki. Kalau di sini anak laki-laki nggak begitu itu ya. Bagi orang Arab zaman itu ya, anak laki-laki merupakan apa? Sebuah kabar gembira dan kebanggaan. Itu pun kata Khalid radhiyallahu taala anhu, tidak lebih aku cintai daripada aku keluar dingin-dingin pada malam hari bersama kelompoknya orang-orang muhajirin, kelompoknya orang-orang yang hijrah. Karena orang hijrah itu gak punya wibawa, gak duwe rego. Orang hijrah, Pak, beda sama orang yang di kandangnya sendiri, jago kandang. Orang itu kalau hijrah, atau bahasa lainnya apa bahasa kita? Apa? Iya, migran ya, migran. Itu kan nggak ada yang kenal kan? Dikenal setelah beberapa tahun biasanya. Nggak begitu dikenal. Nah, otomatis orang yang hijrah itu nggak dikenal. Kalau dia beramal, itu diperhatikan orang atau tidak? Nggak diperhatikan. Seakan-akan dia bukan orang penting, karena nggak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Jadi Khalid bin Walid berandai-andai, aku perang di sebuah pasukan yang nggak ada kenal sama saya. Karena apa? Isinya orang-orang para perantau. Isinya orang-orang perantau. Dingin-dingin, malam-malam, pagi harinya nyerang musuh. Pagi harinya nyerang musuh. Ini lebih aku cintai daripada dua kabar gembira tadi. Malam pengantin yang indah dan nikmat, dan kabar gembira lahirnya seorang anak laki-laki. Dan mengenai fikih jihad ini, ana perlu bahas lagi. Dulu kita pernah bahas ya, masalah fikih jihad ini dikit-dikit aja, nggak ada masalah. Biar nanti nggak salah penerapan. Ya, nanti habis ini langsung nyerang musuh gitu. Jangan sembarangan. Nyerang musuh, yang dimaksud musuh siapa, Pak? Nah, tak tanya sekarang. Nah, jawabannya siapa? Biar kita nggak salah setor nyawa gitu loh. Kan ini korban juga kan? Korban jihad mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus tahu tata caranya, kebenarannya seperti apa. Jangan sampai memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa, kemudian nyawa hilang sia-sia, dia nggak tahu yang benar seperti apa. Jadi musuh yang diserang dan diperangi dalam jihad itu siapa? Jawabannya, nggih, monggo.
orang kafir yang menyerang orang Islam. Berarti kalau mereka nggak menyerang, kita nggak serang. Orang kafir yang memusuhi orang Islam. Ya semua orang kafir memusuhi, Pak. Nggak mungkin tidak. Ya kan Nabi sering ngirim pasukan perang, padahal mereka nggak nyerang. Karena mereka tidak mau ajakan Nabi untuk masuk Islam. Ya berarti kan nggak harus nyerang kan? Ya nggak harus nyerang kan? Nah berarti kalau gitu musuh itu siapa? Ya saya terangkan. Orang kafir ada 4 macam. Paham ya? Orang kafir ada 4 macam. Siapa saja? Harbi, terus Dhimmi, terus yang 2 ini siapa? Mu'ahad dan Musta'man. Saya terangkan satu persatu biar nggak salah penerapan di lapangan. Saya mulai dari Musta'man dulu. Musta'man itu yang dapat jaminan keamanan ketika dia masuk ke negeri Islam. Seperti saudagar dari negeri kafir masuk ke negeri kita dapat visa. Ini nggak boleh dibunuh. Paham ya? Nggak boleh dibunuh. Musta'man. Maka mereka haram dibunuh. Yang bunuh maka lan yaruh raihatal jannah. Nggak bakal mencium bau surga. Kemudian mu'ahad. Mu'ahad itu yang ada perjanjian damai antara pasukan kaum muslimin dengan siapa? Dengan orang kafir. Contoh perang Hudaybiyah. Perjanjian damai atau tidak? Iya, perjanjian damai. Maka nggak boleh orang Madinah nyerang siapa? Nyerang orang Mekah. Haram hukumnya. Kemudian Dhimmi. Dhimmi itu siapa? Orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Namanya siapa? Dhimmi. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu, nggak boleh dicuri hartanya. Aman orang kafir di negeri orang Islam itu. Yang terakhir siapa? Yang harbi. Harbi ini orang yang tidak 3 golongan tadi. Nggak ada keamanan, nggak ada perjanjian damai, dan mereka bukan dhimmi. Maka mereka namanya apa? Statusnya harbi. Mau nyerang nggak nyerang. Ketika Fathu Mekah, Rasul mengirim 10.000 pasukan perang menaklukkan kota Mekah. Orang Mekah dalam kondisi menyerang umat Islam atau tidak? Tidak. Berarti menyerang musuh itu tidak nunggu musuh nyerang duluan. Paham ya? Yang penting statusnya apa? Kafir harbi. Gimana nyerangnya? Nyerangnya pakai panji, bendera daulah, bendera negara resmi. Bukan pasukan yang sembunyi di hutan. Sampai sini paham? Pasukan yang benderanya jelas. Pasukan yang mereka di bawah sebuah kepemimpinan. Pada zaman kemerdekaan, pasukan kaum muslimin di Indonesia dipimpin oleh siapa? Panglima Sudirman. Ini jihad, paham ya? Kenapa? Melawan orang kafir. Walaupun sembunyi di hutan. Kenapa? Panjinya jelas. Paham ya? Panjinya jelas. Nah, berarti yang diserang itu siapa? Yang diserang adalah orang-orang kafir yang statusnya harbi. Diserang. Siapa yang menyerang? Pasukan kaum muslimin di bawah panji yang jelas. Seperti panjinya Rasul SAW menyerang siapa? Menyerang orang-orang kafir yang ada di Jazirah Arab. Diserang satu persatu sampai semuanya masuk ke dalam Islam. Serangannya umat Islam itu bukan dalam rangka membunuh, Pak. Sampai sini tolong dipahami. Jadi menghilangkan nyawa itu bukan tujuan jihad. Tujuan jihad itu apa? Untuk hegemoni, di situ syiar Islam bisa ditegakkan. Walaupun di situ mereka kafir. Seperti pasukan kaum muslimin menyerang negaranya orang kafir, kemudian mereka nyerah. Kemudian apa? Bayar jizyah. Dibunuh atau tidak? Tidak. Jadi sekali lagi, jihad itu bukan dalam rangka mencari apa? Mencari nyawanya orang
kafir. Hanya sekedar apa? Hegemoni tertancapkan di situ. Kemudian syiar Islam tidak tertolak di situ, adzan bisa ditegakkan. Maka itu sudah cukup bagi apa? Pasukan kaum muslimin. Beda sama orang kafir. Masuk ke negeri kaum muslimin tujuannya apa? Menjajah dan bahkan merampas harta dan seterusnya. Kemudian mereka banyak melakukan pembunuhan kepada umat Islam dan seterusnya. Beda. Taib. Jadi yang diserang adalah orang-orang kafir di bawah panji yang jelas. Sampai sini bisa dipahami? Berarti sekarang kalau ada pasukan-pasukan yang tidak punya panji resmi alias panji panji tengkorak. Panji apa misalnya? Panji-panji buatan kelompok-kelompok komunis tertentu ya. Misalnya panji organisasi atau biker itu. Contoh ini kan panji juga kan. Kemudian kumpul bikin serangan kepada musuh, boleh atau tidak? Haram hukumnya. Faham sampai sini? Karena itu bukan bendera Islam. Tapi seperti Saudi menyerang, contoh terjadi antara Saudi dengan Yaman, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Benderanya jelas. Perang Arab Israel pada beberapa tahun yang lalu, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Di bawah bendera yang jelas. Sampai sini bisa dipahami? Berarti kalau benderanya nggak jelas, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, kalau ini bisa dipahami, maka selesai iskal problematika yang membuat banyak orang itu salah dalam persepsi masalah jihad. Jihad dikiranya itu apa? Membumi hanguskan orang-orang kafir. Bukan, tujuannya li'ila kalimatillah, litakun kalimatullahil ulya. Biar kalimat Allah menjadi apa? Menjadi tegak, tinggi, syiar bisa ada di mana-mana. Itu tujuan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih dicintai oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu daripada dua perkara duniawi tadi. Berarti para sahabat itu cinta akhiratnya lebih tinggi daripada cinta kepada dunianya, sehingga mereka menjadi umat yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Faedah di antara faedah yang bisa kita ambil di antaranya ta'zim mahabbatil jihad, pengagungan cinta kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Indonesia ini ada jihad atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Dan kalau ada yang angkat senjata maka tidak diperbolehkan. Itu penguasanya zalim, maka kewajibannya apa? Sabar. Kewajibannya adalah sabar. Ini kaidah akidah kita sebagai kaum muslimin. Enggak boleh angkat senjata melawan penguasa yang zalim. Sezalim apapun maka harus sabar. Berarti kalau enggak ada jihad pakai senjata, berarti jihadnya pakai apa? Pakai ilmu, menyebarkan agama Islam, baik dengan ilmu atau kajian-kajian seperti ini, atau dengan apa? Harta, menopang, menyokong, mendukung kajian-kajian ilmiah seperti ini, sehingga apa? Terjadi berbondong-bondongnya orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendapatkan hidayah lewat perantara seperti ini, atau bikin daurah-daurah misalnya. Itu butuh dana atau tidak? Butuh dana. Terus terang, siapa yang bilang gak butuh dana? Bikin pondok butuh dana atau tidak? Butuh, semuanya butuh dana. Maka sekarang antum punya dua kewajiban. Ketika angkat senjata nggak ada, maka tersisa dua, yaitu apa? Ilmu dan apa? Harta. Maka ini jangan ditinggalkan, jangan dipakai sebagai sampingan. Khalid bin Walid tadi itu sampingan atau tujuan utama? Tujuan utama. Maka yang tersisa pun jangan dijadikan sebagai sampingan. Perjuangkan itu. Dan ketika berjuang tadi selektif, karena gak semua orang itu bisa pegang duit. Ana kalau beli kitab, misalnya ana sekarang jadi pimpinan pondok, beli kitab pun ana agak medit, pilih yang paling murah, yang paling bagus kualitasnya.
Bayana Daik di mana-mana 120.000. Ana bisa dapat harga yang 115.000. Karena yang jualan adik kelas ana waktu di pondok dulu ya. Ana pokoknya harus cari yang harus seperti itu, Pak. Amanah, duitnya umat, bukan duit ana sendiri. Kalau duit ana sendiri ana biasa beli yang mahal-mahal ana. Karena milik sendiri. Tapi karena ini miliknya umat, harus apa? Yang selektif, cari yang paling murah, kualitas yang terbaik, agak bisnis sedikit. Agak pelit dikit karena ini duitnya umat. Jangan dipakai beral-beral gitu aja, pakai jalan-jalan kemana, alasannya apa? Ini daurah ilmiah padahal pengen jalan-jalan. Ini nggak boleh kayak gitu. Duitnya umat itu, kecuali yang nyumbang tadi semuanya apa? Setuju dan ridho dan mau dipakai jalan-jalan, nggak ada masalah. Ini disumbangin kemudian dipakai suka-sukanya, ini nggak amanah namanya. Thayyib. Faedah berikutnya, kenapa jihad yang dikerjakan Khalid bin Walid tadi menjadi sangat agung sekali? Karena ada 4 hal, ya antaranya yang pertama ada jaga malamnya. Jaga malam itu nggak semua orang bisa, Pak. Ronda ya bahasanya ya, ronda. Habis ronda, habis itu perang. Yang kedua, karena malam itu sangat dingin sekali. Yang ketiga, karena ada di kelompoknya orang-orang yang perantau. Namanya perantau itu mereka nggak begitu punya nama besar, sehingga nggak banyak dikenali oleh banyak orang. Ini yang terjadi. Kemudian paginya mereka menyerang musuh. Nah, 4 hal ini kalau terkumpul dalam suatu peperangan, maka perang itu perang yang sangat agung, perang yang sangat bermanfaat dan sangat mulia sekali. Thayyib. Ana cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin atau masih ada syubhat, tolong ditanyakan. Jangan sampai salah paham terkait bab yang tadi kita sampaikan. Barakallahu fikum. Tafadhol. Nggih. Saya mau bertanya nama sahabat yang menjadi utusan ke... Nah, itu bukan sahabat, itu tabiin. Ana lupa siapa namanya. Nggih. Yang Kupluan Panji Ya? Yang Kupluan Panji, ya. Ana lupa siapa namanya. Nggih. Monggo yang lain. Yang lain, nggih. Apakah boleh berjihad di bawah panji negara lain? Berarti itu adalah yang sifatnya tatawu ya, maka harus izin sama orang tua, sama izin sama negara yang terkait untuk dikasih izin ke sana. Ketika negara tidak ngasih izin, maka tidak ada kewajiban di situ. Tidak ada kewajiban. Taib, yang lainnya tafadhol ditanyakan. Jangan sampai salah paham ya. Pokoknya habis ini nggak boleh nyerang mana-mana. Nanti habis ini, wah nanti yang kena ustadznya lagi. Jadi jihad itu syariat, tapi tolong jangan disalahpahami. Dan banyak orang mengatasnamakan jihad padahal bukan jihad. Jihad itu perkara yang syar'i, karena dia perkara syar'i, maka wajib dipelajari secara syar'i, bukan dengan semangat yang menggelora. Karena kebanyakan orang itu mengatasnamakan perbuatannya sebagai jihad, pondasinya apa? Semangat yang menggelora. Karena merasa terdolimi, merasa selama ini nggak mendapatkan keadilan, sehingga mengatasnamakan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demo dikatakan sebagai jihad, betul atau tidak? Demo itu jihad atau bukan? Bukan, karena bukan perkara syar'i. Maka dia tidak akan menjadi jihad selamanya. Jihad dikatakan jihad jika perkaranya syar'i. Syar'i sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nggih. Apakah benar ada ucapan kalau kita itu bekerja untuk menghidupi keluarga itu termasuk jihad? Bekerja menafkahi keluarga, anak istri itu termasuk jihad, itu ibadah besar, Pak. Dan itu kewajiban. Berarti jenengan bekerja cari nafkah untuk anak istri, ini wajib atau tidak? Jawabannya wajib.
Setiap kita yang antum hadir di sini punya kewajiban menafkahi diri sendiri, kemudian menafkahi siapa? Anak istri. Setelah itu siapa? Siapa setelah itu? Orang tua. Ibu dulu baru siapa? Bapak. Setelah itu siapa? Ibu, bapak. Ya kerabat dimulai dari siapa dulu? Iya, terus siapa lagi? Terus siapa, Pak? Setelah itu siapa? Karib saudara ya, saudara saudari, saudara sebapak seibu, kemudian saudara saudari yang sebapak, kemudian saudara saudari yang seibu. Setelah itu siapa? Paman. Ya, setelah itu paman. Anak, istri, kemudian masih ada kelebihan harta. Kemudian langsung disedekahkan ke masjid. Sedangkan abi uminya butuh duit. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Yang benar apa? Dikasihkan ke umi sama abinya. Ya, baru sisanya dikasihkan ke masjid. Thayyib. Punya menafkahi anak istri, bapaknya juga kekurangan, ibunya kekurangan dikasih ya. Masih lebih. Langsung dikasihkan kepada masjid. Benar atau tidak? Tidak benar. Yang benar bagaimana? Ke saudara terlebih dahulu. Berarti intinya apa? Kepada kerabat terlebih dahulu. Kerabat selesai baru kemana? Ke kaum muslimin. Paham ya? Jadi mereka yang paling utama mendapatkan kebaikan sedekah dari kita. Karena dia pahalanya apa? Sedekah wasilah. Sedekah dan apa? Dan menyambung. Karena jenengan Pak, kula panjenengan ini nek gegeran langsung pedot. Nggih napa mboten? Tapi nek geger karo dulur pedot pembalik. Balik. Sudah tahu bedanya kan? Makanya kerabat tadi lebih utama daripada yang lainnya. Mereka adalah orang terdekat kita. Mereka orang terdekat kita, maka utamakan mereka. Allah alam bisawab antara kerabat yang jauh dengan tetangga ini anak nggak tahu mana yang lebih utama. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Ada yang tanya lagi? Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.